Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya dan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rina Rohmatun Hidayah selaku dosen pembimbing mata kuliah Retorika Dakwah. Perkenalkan, nama saya Rahma Sifa Amalia dengan NIM 2332013. Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Di sini saya akan sedikit menyampaikan pesan dakwah dengan tema Lisan Selamat Jari Maksiat. Nah, teman-teman, di era yang serba digital ini komunikasi menjadi lebih luas dan mudah. Maka dari itu kita harus bisa mengontrol diri supaya tidak terjerumus kepada hal-hal negatif, tidak terjerumus kepada maksiat yang bisa menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema dakwah kali ini yaitu lisan selamat jari maksiat, kita akan cari tahu apa yang dimaksud dengan lisan selamat jari maksiat dan bagaimana cara supaya kita terhindar dari maksiat tersebut. Nah, pertama di sini yang akan kita bahas yaitu adalah lisan selamat. Apa yang dimaksud dengan lisan selamat di sini? Yaitu ketika kita berhasil untuk menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak baik, dari perkataan yang bisa melukai orang lain. Nah, beberapa contoh dari maksiat lisan yaitu diantaranya adalah ghibah. Ghibah adalah salah satu dosa yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosa ghibah ini sering kita lakukan tanpa kita sadari. Misal nih teman-teman, kita lagi berkumpul dengan teman-teman, bermain dengan teman-teman, dan tanpa kita sadari kita telah melakukan dosa ghibah, yaitu membicarakan orang di belakangnya. Hal itu harus kita hindari nih teman-teman. Karena ghibah adalah salah satu perbuatan dari maksiat lisan, maka dari itu harus kita hindari. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara yang baik atau diam. Nah, jika kita tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam. Karena dengan diam kita bisa menghindari hal-hal negatif yang akan terjadi ke depannya. Seperti misal kita lagi emosi nih. Nah, ketika kita lagi emosi kita lagi memuncak, lebih baik kita diam daripada kita berbicara, itu bisa melukai hati orang lain. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk senantiasa menjaga lisan kita agar terhindar dari hal-hal negatif yang dapat menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Lalu yang selanjutnya yaitu ketika kita akan berbicara, hendaklah kita berpikir terlebih dahulu apakah perkataan yang akan kita katakan ini bermanfaat atau perkataan yang akan kita katakan bisa melukai hati orang lain. Walaupun menurut kita perkataan kita biasa saja, tapi siapa tahu perkataan kita ini ternyata melukai hati orang lain gitu. Maka dari itu, ketika kita akan berbicara, hendaklah kita pikirkan dulu apakah perkataan itu benar dan tidak melukai hati orang lain. Lalu yang kedua yaitu jari maksiat. Apa sih yang dimaksud dengan jari maksiat? Jari maksiat yaitu ketika kita menggunakan media digital, kita scroll di handphone, kita mencari hal-hal yang negatif, kita mencari hal-hal yang mengarah ke maksiat, seperti menonton konten-konten yang negatif, yang tidak pantas, lalu menyebarkan berita hoax. Lalu misal juga ada bermain judi online. Judi online ini selain tidak baik, itu dapat merugikan diri sendiri juga teman-teman. Sudah banyak sekali berita dan kasus-kasus tentang para judi online yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena depresi dan juga terlilit hutang. Maka dari itu kita harus menjaga diri untuk tidak melakukan maksiat tersebut. Kalian pasti tahu yang namanya jejak digital. Maka dari itu kita harus mengontrol apa saja aktivitas yang kita lakukan di internet.
Lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari yang namanya jari maksiat? Dengan berkembangnya media digital ini yang semakin canggih, semakin maju, mempermudah kita untuk melakukan apa saja, untuk mengakses apa saja, kita bisa memanfaatkannya untuk belajar. Kita bisa memanfaatkan untuk hal-hal kebaikan. Hindari hal-hal negatif yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat, teman-teman. Kita bisa mengakses berbagai website untuk mencari berita terkini, berita-berita yang valid tentunya. Contohnya juga kita bisa berdakwah atau menyebarkan kebaikan lewat media sosial seperti pada platform TikTok dan juga Instagram yang akhir-akhir ini sedang trending. Kita juga bisa menggunakan media digital ini untuk self-reminder, teman-teman. Kita bisa memfollow atau mengikuti akun-akun yang memang menyebarkan tips-tips yang bisa menjadi reminder untuk kita, yang bisa menjadi nasihat untuk diri sendiri atau memotivasi diri kita. Dan yang terakhir, mengunfollow atau memblokir konten-konten yang negatif, teman-teman, yang merasa kita tidak nyaman, yang bisa merusak moral kita. Kita bisa menunfollow atau memblokirnya supaya orang lain juga tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Mari kita berkomitmen untuk menggunakan media sosial dengan bijak, apalagi kita para pemuda, kita penerus bangsa, harus pintar-pintar untuk menggunakan media sosial. Dengan beberapa cara yang sudah saya sampaikan tadi di awal, kita harus mengingat adanya jejak digital yang bisa merekam aktivitas apa saja yang kita lakukan di internet, supaya kita terhindar dari hal-hal negatif yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Supaya menjadi lisan selamat, jari juga harus selamat. Sekian dari saya, banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.